Nama pasangan selebriti Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang ramai diperbincangkan khalayak. Mengingat Rizky Billar menjadi salah satu selebriti yang menerima aliran dana dari Doni Salmanan. Yang dimana Doni Salmanan sendiri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka lantaran kasus pencucian uang yang membelitnya. Ditemani oleh Sandi Arifin selaku kuasa hukumnya, Rizky Billar dan Lesti Kejora memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait aliran dana Doni Salmanan. Tidak hanya itu, kedatangan pasangan selebriti itu juga dalam rangka mengembalikan uang pemberian Doni Salmanan ke pihak penyidik. Lantas, berapa nominal uang yang dikembalikan oleh Rizky Billar ke pihak penyidik? Dan seperti apa pula Rizky Billar dan Lesti Kejora menanggapi permasalahan yang menyeret nama mereka itu? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedatangan Rizky Billar ke Bareskrim Polri terkait aliran dana Doni Salmanan bisa dikatakan menambah daftar panjang deretan selebriti tanah air yang ikut terseret ke dalam pusaran kasus yang sedang membelit Crazy Rich asal Kota Kembang, Doni Salmanan. Namun, ada satu hal yang menarik dari pemanggilan Rizky Billar ke Bareskrim. Sebelumnya, Rizky Billar mengungkapkan jika ia mendapatkan hadiah uang senilai 20 juta rupiah dari Doni Salmanan. Namun, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Rizky Billar menyebutkan jika dirinya hanya menerima uang dengan nominal 10 juta rupiah dari Doni Salmanan dan sudah dikembalikan ke pihak penyidik untuk disita. Lalu apa yang membuat Rizky Billar sampai salah menyampaikan informasi terkait nominal uang pemberian dari Doni Salmanan? Penyidik berkomitmen apabila nantinya terbukti memenuhi unsur tindak pidana TPPU, tentunya akan dikenakan pasal yang terkait dengan TPPU. Inisialnya RB. Kita baru kenal. Unboxing ya. Kita baru kenal, baru silaturahmi Kang Doni. Kang Doni nuhun. Nuhun pisan ya. Sayang. Bukan. Tahu. Dengar dulu. Seru. Mau Lihat dulu bentar. Kalau kita mau ngasih, harus hasil kerja keras kita sendiri. Mas, saya nggak mau berkomentar soal itu. Nanti di pintu omongan saya. Udah ya, tolong ya Mas. Harga ya Mas, makasih ya. Ya, makasih ya. Kita nggak ngikutin perkembangan karena kita lagi fokus sama usaha yang sedang kita jalankan. Tapi terkait TPPU kan aliran dananya juga lagi diperiksa. Cukup. Terima kasih ya. Sedikit aja Kita nggak ngikutin, jadi kita nggak bisa berkomentar. Agendanya klien kami berdasarkan panggilan sudah hadir, sudah menjalani pemeriksaan sebanyak 19 pertanyaan dan hadiah yang diterima pada saat pernikahan mereka berlangsung sebesar 10 juta sudah dikembalikan dan klien kami sudah kooperatif hadir. Terima kasih. Sebenarnya di vlog kamu pun Lesti sempat menyinggung di mana saat itu kamu sempat mengeluarkan statement yang bilang bahwa Kang Doni, Kang DS suka produk dalam negeri ya, yang artinya sebenarnya itu menyinggung bahwa saat itu Kang DS memberikan uang mata uang rupiah, bukan luar. Aduh, Dalam negeri. Kalau Kang Doni cinta dalam negeri. Dan lagi pula kan kami tidak mungkin mengada-ngada di mana angka 10 juta itu pun berdasarkan dari keterangan saudara DS. Saat itu saya antara yakin dengan nggak yakin angka nominalnya 20 juta. Lalu ketika tadi saya mendengar, ketika tadi saya ditanya oleh penyidik, beliau mengatakan bahwa keterangan DS mengatakan saya hanya menerima 10 juta. Lalu saya pastiin lagi sama istri dan ya ternyata hanya 10 juta, tidak sampai 20 juta.
pemeriksaan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengungkapkan awal perkenalannya dengan Doni Salmanan. Rizky Bilar juga menegaskan jika dirinya tidak terlibat dalam investasi fiktif berkedok aplikasi trader. Perkenalannya dengan Doni Salmanan semata-mata hanya untuk memperbanyak teman saja. Maka, benarkah atas kejadian tersebut, baik Rizky Bilar maupun Lesti Kejora akan lebih berhati-hati lagi dalam menjalin pertemanan? Saya kenal Mas Des itu dari salah satu teman, dan ya awalnya kan memang teman saya menawarkan, ayo kita kenalan dulu dong sama Des gitu untuk menambah relasi, dan saya pun nggak tanya, nggak tahu juga kan, kita nggak tahu background seperti apa, dan saya pun hanya berpikir saat itu menambah teman adalah menambah rezeki bagi saya gitu. Dan ya lalu nggak lama setelah itu kita melangsungkan pernikahan, yang mana saya kebetulan juga mengundang saudara DS untuk hadir ke pernikahan kita. Lalu pada hari H, saudara DS memberikan amplop senilai 10 juta rupiah. Ya, karena awalnya siapa sih yang dikasih rezeki tidak bersyukur, ya bersyukur aja gitu. Karena sebelumnya saya juga tidak tahu backgroundnya seperti apa, jadi ya doain yang terbaik aja. Ya intinya gini, kita kan berteman tidak memandang dari siapa dia, backgroundnya apa, latar belakangnya apa. Kita hanya berusaha untuk berteman baik. Terlepas apa yang diberitakan, ya mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa membuat pelaku atau bisa membuat saudara Dias yang sedang dalam proses penyidikan mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ya, jadi orang yang lebih baik lagi. Atau kalaupun memang yang diberitakan benar, ya mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan itu tidak hanya berlaku untuk saudara Dias juga, berlaku juga untuk kita semua. Karena pada dasarnya menurut saya tidak ada manusia yang benar-benar sempurna gitu. Tidak ada manusia yang benar-benar tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Tapi sudah dipastikan sudah dikembalikan langsung ya tadi? Sudah dikembalikan langsung. Sudah ada berita acaranya juga tadi. Ada berapa pertanyaan tadi di dalam? 19 pertanyaan. Apa aja tadi pertanyaannya? Tidak ada. Tadi yang diperiksa hanya Mas Bilar atau sama Mbak Lesti? Mas Bilar aja. Saya. Ya tidak, karena saya merasa bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Kita pun sebagai warga negara baik bertindak kooperatif ya, taat peraturan. Di mana kita dipanggil ke Barreskrim, kita tetap memenuhi undang tersebut untuk diminta keterangan. Kalau orang tua ya sama memberikan saran yang baik ya, kita sebagai warga negara yang baik harus ikutin peraturan. Dibalikan aja uangnya ya, kita balikan gitu, karena memang sebelumnya ya kita juga tidak tahu kan. Betul. Usai sejumlah selebriti dipanggil penyidik Barreskrim Polri terkait aliran dana yang melibatkan Doni Salmanan dan Indra Kents, pihak kepolisian mengimbau kepada siapa saja yang menerima aliran dana, baik dari Doni Salmanan maupun Indra Kents, untuk segera melapor dan mengembalikan dana tersebut. Lantas, adakah nama selebriti lain yang akan dipanggil pihak kepolisian terkait aliran dana dari Doni Salmanan? Siapapun yang terima, karena aliran dana ini bisa masuk kepada siapa saja, artinya kepada mereka punya potensi untuk menjadi pihak yang turut membantu perbuatan dari para tersangka yang sedang dilakukan proses penyidikan. Tergantung nanti dari proses pemeriksaannya, mensreanya seperti apa, apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan, sehingga lebih bagus mereka ini melaporkan, sehingga apabila mensreanya nggak ada, kalaupun ada mensrea, nanti yang bersangkutan bisa masuk menjadi justice kolaborator. Lebih baik daripada menjadikan banyak tersangka orang yang tentunya tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya rasa dengan pengembalian dana yang mereka terima, kemudian kita lihat mensreanya, apakah yang bersangkutan sengaja atau tidak tahu. Kalaupun sengaja, apakah yang bersangkutan mau menjadi justice kolaborator untuk mengembangkan apa yang mereka tahu dari perbuatan para pelaku. Kalau mereka tidak melaporkan, kemudian terindikasi jejaknya berperan aktif, ya mau tidak mau kita memasukkan yang bersangkutan sebagai bagian daripada para pelaku. Terima kasih. Saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai
tersangka. Tentu ini melihat sangkaan ya terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, malam ini juga atau setelah ini Saudara DS dilakukan penahanan. Tentu ada beberapa alasan mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatan kembali, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Itu alasan objektifnya adalah, saya katakan tadi, ancaman di atas 5 tahun, di mana ancaman TPPU-nya adalah 20 tahun. Proses ini masih berlangsung, berjalan. Akan dilakukan juga tracing terhadap aset ya, milik tersangka, dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Tentu setelah itu dana ataupun aset yang berasal dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Sementara masih tersangkanya masih yang bersangkutan DS dan tentu masih didalami oleh penyidik. Apa pertanyaannya? Yang jelas kita akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ya, ya, jawabannya ya. Jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari tersangka kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, pihak manapun, yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dia lakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan tadi sangat kooperatif. Jadi yang bersangkutan mengakui apa yang dia perbuat dan memberikan penjelasan dengan lancar ya, terhadap penyidik. Demikianlah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.